Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Udah nonton belum The Story of Future-nya? Ada di atas ya, atau cek di playlist. Oke, kali ini saya akan membawakan novel Linli Pangeran Naga, yaitu berkuasanya Linli Pangeran Naga ya. Langsung saja bab 21 sampai 30 ya. Berkuasanya Pangeran Naga. Di mana klan prajurit Dragon Ball ya, bukan Dragon Ball tapi Dragon Ball. Linli merasa seolah-olah seluruh kepalanya berdengung. Di mata Linli, klannya tidak lebih dari sekedar klan kuno yang jatuh pada masa-masa sulit. Bagaimana itu bisa terkait dengan Dragon Ball Warrior yang legendaris itu? Kau tidak percaya padaku? Jejak arogansi bisa dilihat di wajah Hong Li. Naiklah dan perhatikan baik-baik tablet roh itu. Sekarang Anda dapat membaca semua kata-kata di atasnya. Di belakang setiap tablet adalah sejarah para leluhur yang telah meninggal. 3 tablet roh di bagian paling atas adalah 3 dari Dragon Ball Warriors. Hongs memegang tangan Linli dengan datar. Hongs memimpin Linli menuju area di belakang banyak tablet roh. Mengangkatnya, Hongs berkata, perhatikan karakter-karakter di belakang. Linli melebarkan matanya dan memulai membaca. Kata-kata yang diukir pada tablet paling atas terukir sangatlah dalam dan sangatlah jelas. Karakter berusia 5.000 tahun. Itu menceritakan kisah yang menakjubkan. Bars, prajurit Dragon Ball pertama dari benua Yulan. Pada tahun 4560 penanggalan, di luar tembok kota Linnan, Barus bertemu melawan naga hitam dan Titanic from Wayrom. Pada akhirnya dia membunuh Titanic from Wayrom di Black Dragon atau naga hitam, menyebabkan ketenarannya menyebar ke seluruh dunia pada tahun 4579 penanggalan Yulan. Di sepanjang garis pantai laut utara benua itu, Barus berperang melawan Kaisar Ular berkepala 9. Pada hari itu, ombak tak henti-hentinya menerjang dan kota-kota di sekitarnya runtuh. Tetapi setelah pertarungan sengit yang berlangsung seharian penuh, Barus akhirnya mengeksekusi Kaisar Ular berkepala 9 itu. Dan akhirnya berkepala 9, Barus mendirikan klan Barus dan menjadi pemimpin pertama dari klan Barus bernama Rian Barus, prajurit Dragon Ball kedua dari benua Yulan pada tahun 4690 kalender Yulan. Di pegunungan binatang ajaib, dia mengalahkan dan menaklukkan naga emas tingkat suci dan dikenal sebagai orang suci penunggang naga emas. Pada tahun 4697, Harsat Barnes, prajurit Dragon Ball ketika dari benua Yulan, lahir pada tahun 5360 dari kalender Yulan. Dan pertempuran pertamanya dia bertarung sengit dengan singa bermata berdarah tingkat suci di pegunungan matahari terbenam. Dia mengalahkan singa, memaksakannya untuk kabur dan melarikan diri, dan menyebabkan Hasad menjadi terkenal di seluruh dunia. Satu nama besar demi satu-satu, cerita menakjubkan demi satu dan satu, membuat darah di pembuluh darah Linli memompa lebih kuat dan bersemangat. Klanku sebenarnya klan Dragon Ball Warriors. Linli sangatlah bersemangat. Di sampingnya, Honks berkata dengan suara rendah, 3 generasi pertama dari keluarga Barus semuanya adalah Dragon Ball Warrior. Selain menjadi Dragon Ball Warrior, harapan semua hidup seseorang akan meningkat secara dramatis. Prajurit Dragon Ball generasi kedua itu tidak menikah atau memiliki anak sampai dia berusia 700 tahun. Dan setelah itu Linli bertanya-tanya, ayah, mengapa klan kita tidak memiliki lagi Dragon Ball Warrior tersebut? Ong mengangguk. Untuk menjadi Dragon Ball Warrior, yang terpenting adalah kepadatan dan ketebalan dari Dragon Ball yang mengalir di pembuluh darah kita. Semakin tinggi kepadatannya semakin baik. Setelah beberapa generasi, kepadatan darah naga di pembuluh darah tidak semakin tipis. Namun, itu tidak mutlak karena seiringan berjalan waktu, terkadang entah dari mana, keturunan akan memiliki kepadatan darah naga yang sangat tinggi. Setelah Hasad Bards, Dragon Ball keempat muncul hampir 1000 tahun kemudian, dan kemudian setelah 1500 tahun berlalu, yang berarti puluhan generasi kemudian, Dragon Ball Warrior kelima akhirnya muncul di klan kita. Tetapi dalam 1000 tahun sejak saat itu, sampai sekarang tidak ada satupun prajurit Dragon Ball yang muncul lagi. Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Prajurit Dragon Ball kelima hanya tinggal di benua Yulan selama sekitar 2 abad, sebelum dia menghilang dalam 1000 tahun sejak itu. Klan Barus kita
telah benar-benar membusuk atau semakin ketinggalan. Setelah 1000 tahun, bahkan keluarga yang paling terkenal pun bisa membusuk. Namun klan kita masih memiliki harapan. Mungkin di masa depan salah satu keturunan kita akan memiliki kepadatan darah naga yang diperlukan di pembuluh darah mereka dan memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit darah naga. Jika mereka memenuhi persyaratan hanya dalam beberapa dekade pelatihan, mereka akan mampu menjadi darah naga. Dan pada saat itu klan Sbarus sesekali akan dikembalikan ke masa kejayaannya dahulu kala. Ketika kita dikenal sebagai klan prajurit naga darah, mata Hongs bersinar-sinar. Dan Linli, Anda adalah 6,5 sekarang. Menurut aturan klan kita, pada usia Anda, tes untuk melihat apakah darah Anda memiliki kepadatan darah naga dan yang tinggi atau cukup akurat. Hari ini aku akan mengujimu. Linli tercengang, memuji kepadatan darah naga di pembuluh darahku, ayah. Ujilah aku. Linli sepenuhnya memahami implikasi dari ayahnya dan melakukan tes ini. Tes ini akan menunjukkan apakah dia memenuhi persyaratan untuk menjadi generasi penerus ke depannya. Linli, tunggu di sini. Ayah akan mengambil darah naga. Hans jelas sangatlah bersemangat karena dia segera meninggalkan aula leluhur kamar pribadi terdekat. Prajurit darah naga, akankah aku benar-benar menjadi prajurit darah naga selanjutnya? Linli secara mental gelisah. Berdiri di sana, pikiran Linli kacau. Dia dipenuhi dengan keinginan dan ketakutan. Dia takut kepadatan darah naganya di pembuluh darahnya tidak cukup tinggi. Jika saya gagal, saya kira ayah akan sangatlah kecewa. Linli tidak bisa membantu tetapi berpikir dibesarkan bersama ayah dan adiknya. Linli tidak ingin mengecewakan ayahnya, tapi kepadatan darah naga di nadinya bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan. Setelah beberapa saat, Hongs kembali dengan jarum sepanjang 20 cm yang sangat tipis. Saat dia berjalan keluar dari kamar pribadi, jarum darah naga, Linli menebak sambil menatap jarum itu. Jarumnya sangatlah panjang di tangan ayahnya. Baiklah Linli, jarum ini hanya akan melukai kulit saat masuk, tidak akan sakit sama sekali. Ulurkan tanganmu. Hongs tersenyum dan Linli mengangguk, mengambil nafas diam dalam-dalam. Linli mengelurkan tangan kanannya sedikit gemetar. Di lengannya menunjukkan bahwa Linli benar-benar sangatlah gugup. Bukan hanya Linli, sejujurnya bahkan Hongs ayahnya sangatlah gugup. Tahan ya, memegang jarum darah naga tembus pandang itu. Hongs dengan ringan menusuk jari manis Linli. Dengan mudah menusuk kulit Linli, merasakan sakit yang menusuk dan jarum tembus pandang itu segera berubah menjadi merah juga. Dengan tangan gemetar, Hongs segera mengangkat jarum darah naga itu dan memeriksakannya dengan cermat. Mengangkat kepalanya, Linli menatap ayahnya, merasa sangat gelisah. Apakah kepadatan darah naga di pembuluh darahku cukup, ayah? Mengapa ayah menatap jarum darah naga itu begitu lama? Linli berpikir firasatnya sangatlah buruk. Hah? Dengan nafas yang dihembuskan, Hongs meletakkan jarum darah naga itu ke satu sisi. Mendengar desahan ayahnya, Linli sangatlah gugup. Tahu bahwa kepadatan darah naga di pembuluh darahnya jelas tidak mencapai tingkat yang diperlukan. Air matanya langsung mengalir ke bawah. Linli, kenapa kamu menangis? Jangan menangis, jadilah baik-baik. Jangan menangis, jadilah anak yang kuat. Hongs segera memeluk Linli. Melihat Linli menangis, Hongs merasa sakit hati. Bagaimanapun Linli masih berusia 6,5 tahun. Dia hanyalah seorang anak-anak kecil. Aku tidak akan menangis. Ya, tidak akan menangis. Linli terisak 2 kali, lalu memaksakan dirinya untuk tenang. Ayah, aku minta maaf. Aku telah mengecewakanmu. Mendengar kata-kata Linli, Hongs merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menahan Linli di dadanya. Linli, jangan merasa buruk. Sebenarnya aku tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Lebih dari 1000 tahun dan puluhan generasi tidak ada yang menjadi Dragonborn. Tidak masalah bahwa Anda juga gagal. Ayah tidak menyalahkanmu. Merasakan kehangatan dada ayahnya, dada ketat Linli secara bertahap mengendur. Pada titik ini, Wartan yang berusia 2 tahun telah lama tertidur di pelukan kakek Hiri. Linli, saat ini keluarga Barnus hanya terdiri dari kamu dan aku, dan adik laki-lakimu. Saya tidak punya harapan yang berlebihan. Aku tidak pernah berani bermimpi menjadi darah naga. Hongs mentertawakan dirinya sendiri dengan menyindir. Bagaimana bisa menjadi darah naga? Menjadi tugas yang sangatlah berat. Linli mengangkat kepalanya menatap ayahnya. Linli yang jelas melihat ayahnya.
Melihat ayahnya berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, biasanya ayahnya selalu sangatlah ketat dan pantang menyerah. Menatap deretan tablet roh, mata Hong dipenuhi dengan kesedihan yang suram. Tujuan saya yang sebenarnya adalah untuk memulihkan pusaka leluhur klan Baris yang diturunkan dari generasi ke generasi. Warisan leluhur kita, apa itu ayah? Kenapa aku tidak pernah mendengarkannya? Lili bertanya dengan rasa ingin tahu. Hong dengan bangga berkata, pusaka leluhur kita pedang perang, pembantai. Ini adalah senjata yang digunakan oleh pemimpin pertama dari klan Baris kita, prajurit darah naga pertama dari benua Yulan. Sayangnya keturunannya tidak berbakti. 600 tahun yang lalu karena kemiskinan orang keturunan yang mencintai kemewahan benar-benar menjual senjata leluhur kita dengan uang. Saat dia berbicara, Hans dipenuhi dengan begitu banyak kemarahan, sehingga tubuhnya benar-benar gemetar. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia berkata, setelah itu setiap generasi mencoba untuk memulihkan pembantaian Warblade. Tetapi meskipun 600 tahun mencoba, tidak satupun dari kita yang berhasil lagi pula. Ketika kita menjual pedang pembantai, itu seharga 180 koin emas. 180 koin emas. Kami tidak dapat menghasilkan jumlah yang begitu besar, tetapi bahkan jika kita melakukannya, pemilik saat ini tidak akan mau menjual kepada kita. Klan kuno dari darah naga sebenarnya telah menjual pusaka leluhurnya sendiri. Ini adalah penghinaan klan kuno dari darah naga. Setiap generasi penerus telah berusaha untuk menemukan cara untuk mendapatkan kembali pedang pembantaian. Tetapi meskipun 600 tahun mencoba, mereka tidak dapat mengembalikannya. Sebagai pemimpin klan saat ini, Hong juga memiliki keinginan hal ini, tetapi situasi ekonomi klan sedang dalam kesulitan. 180 koin emas itu sangatlah sulit. Bahkan jika mereka menjual manor dan semua harta benda mereka mungkin tidak dapat menghasilkan jumlah yang begitu besar. Pusaka leluhur hilang. Penghinaan ini terus-menerus membebani hati Hong. Dia merasa malu dan tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi nenek moyangnya. Melihat raut wajah ayahnya, Lili menghiburnya. Ayah, janganlah bersedih. Saya berjanji suatu hari nanti saya akan memulihkan pusaka keluarga kita dan membawanya kembali ke rumah kita. Kamu? Hong tertawa dengan mata penuh cinta. Dia mengacak-ngacak rambutnya. Dalam hatinya Hong diam-diam berkata, Lili, apakah kamu tahu kata-kata yang baru saja ayah katakan? Bertahun-tahun yang lalu ayah mengatakan kata-kata yang sama kepada kakek Anda juga. Upaya 600 tahun semuanya gagal. Bagaimana itu bisa mudah dicapai? Lagi pula orang yang telah membeli pedang pembantai itu bukanlah orang biasa. Mengapa mereka bersedia menjual? Bahkan jika mereka mau menjual, bagaimana klan Baris yang jompo bisa membayar biaya tersebut? Mungkin dia akan meminta lebih dari 180.000 koin emas. Ayah, kamu tidak percaya padaku? Mengangkat kepalanya, Lili menatap ayahnya dengan penuh tanda tanya. Saya percaya kepada kamu. Hong tertawa. Ayah dan anak itu saling berpelukan erat. Hanya 3 anggota yang tersisa dari klan darah naga kuno di era ini. Kapan klan yang membusuk ini bisa mendapatkan kembali kejayaan dan kehormatannya di tahun-tahun sebelumnya? Pada saat ini, berbaring di dada ayahnya, tinju Lindi berkepal erat. Nah, itu ya dari bab 10 atau dari bab 21 sampai bab 30 Lili ya, dari klan darah naga atau pangeran naga berkuasa. Oke, terima kasih dari saya Babil Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kata-katanya agak kacau pembukaan dan penutupnya karena saya nggak menetapkan kata-kata itu ya, jadi ya saya ingat saya dan ya ala kadarnya gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.